Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada kalian karena kalian telah naik ke kelas 12 ya. Kemudian yang kedua kalinya kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Amin. Baik anak-anak, langsung saja. Untuk bab pertama di kelas 12 IPA, kalian nanti akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan ya untuk mata pelajaran kimia. Di kelas 12 IPA bab pertama kalian akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Baik. Apa itu sifat koligatif larutan? Kita akan bahas satu persatu ya di sini. Ya, jadi saya akan mulai dari yang namanya larutan ya. Larutan sendiri itu kalau kalian misalnya punya larutan garam, maka bahan untuk membuatnya itu adalah garam dapur dan air, ya kan? Jadi larutan itu bahannya tersusun dari dua, yaitu zat terlarut dan contohnya zat terlarut itu adalah gula pasir, garam dapur, urea dan lain-lain, ya. Zat yang dilarutkan itu namanya adalah zat terlarut. Dan yang kedua adalah zat pelarut. Contohnya adalah air. Kadang ada benzena, kadang ada zat yang lain, tapi umumnya zat pelarut yang digunakan itu adalah air, ya. Air itu adalah pelarut universal, ya. Lalu kita membahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu definisinya adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Jadi kayak misalkan ada larutan gula ya, yang satu gula pasirnya itu yang dimasukkan adalah 1 sendok makan ya ke dalam air, dan yang satunya lagi adalah larutan gula yang terbuat dari 2 sendok makan gula pasir yang dilarutkan dalam air. Nah, sama-sama jenisnya gula pasir, tetapi jumlah partikelnya berbeda, ya. Jumlah partikelnya berbeda, ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak. Itu disebut dengan sifat koligatif larutan. Menurut daya hantar listriknya, sifat koligatif larutan itu dibagi menjadi sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Waktu kalian kelas 10, kalian sudah mempelajari apa itu yang dinamakan dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit, itu definisinya adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik ya. Ya. Kemudian kalau elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya untuk larutan non-elektrolit yang tidak bisa menghantarkan listrik itu adalah larutan gula pasir, ya, larutan glukosa, larutan urea. Itu semuanya kalau dikasih eh, daya hantar listrik itu dia tidak akan menyalakan lampu, ya. Kemudian yang larutan elektrolit, contohnya garam dapur, larutan asam sulfat, larutan natrium oksida, amonium sulfat, dan lain-lain. Itu semuanya adalah larutan elektrolit, dan jika kita hubungkan dengan kabel sama baterai atau lampu, maka akan bisa menghasilkan nyala lampu atau gelembung pada elektrode ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya yang tadi. Nah, kita akan membahas yang sifat koligatif larutan non-elektrolitnya dulu. Ya, sifat koligatif larutan non-elektrolit ini nanti itu ada 4 macam. Dan sifat koligatif larutan yang elektrolit pun juga ada 4 macam. Jadi kalian nanti akan mempelajari total itu ada 8.
4 sifat koligatif larutan yang non elektrolit dan 4 untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Baik, kita langsung saja ya. Untuk sifat koligatif larutan non elektrolit itu tadi saya bilang ada 4 ya. Eh, kita uraikan satu persatu ya. Pada pertemuan ini kita membahas tentang kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Kenapa kok enggak TD, kok TB? B di sini itu singkatan dalam bahasa Inggris ya, yaitu boil. Boil itu artinya mendidih ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya punya air, air jika saya didihkan, jika saya panaskan, itu akan eh, mendidih pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius ya kan? Tetapi kalau air itu saya masuki 1 sendok gula pasir, maka dia akan mendidih tidak di angka 100 derajat Celcius, melainkan di atasnya. Itulah kenapa di sini judulnya dinamakan kenaikan titik didih larutan. Jadi kalau ada air ditambahkan zat terlarut, apapun itu zat terlarutnya ya, maka dia akan mengalami titik didih yang lebih tinggi daripada sebelum diberi zat terlarut. Ya, oke. Rumus untuk mencarinya adalah ini. Delta TB sama dengan G per MR dikali 1000 per P dikali KB. Terus rumus yang kedua adalah delta TB sama dengan TB dikurangi TB 0. Keterangannya adalah ini. Delta TB itu adalah kenaikan titik didih larutan. Kemudian G di sini itu adalah massa zat terlarut ya, bukan gravitasi ya. Beda dengan fisika. G di sini adalah massa zat terlarut ya. Kemudian MR itu adalah massa molekul relatif dari zat terlarut. P itu adalah massa pelarutnya, misalkan air ya. Kemudian KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih pelarut. TB itu adalah titik didih larutannya. Apa bedanya dengan delta TB? Kalau delta TB itu kenaikannya, ya. Untuk TB0 itu berarti mengacu pada pelarutnya, berarti titik didih pelarut. Jadi TB0-nya air itu adalah 100 derajat Celcius. Kenapa kok 100 derajat Celcius? Karena air kalau dipanaskan dan mendidih itu berkisar di suhu 100 derajat Celcius. Ini ada contoh soal. Sebanyak 90 gram glukosa yang dilarutkan dalam 500 gram air. Hitunglah titik didih larutan glukosa yang terbentuk. Jadi ini ceritanya ada glukosa sebanyak 90 gram, kemudian dimasukkan ke dalam air. Airnya itu sebanyak 500 gram. 500 gram itu 1 botol aqua itu ya kurang lebih. Ya, tuh. Nah, setelah dilarutkan, ya glukosa dilarutkan dalam air itu, maka titik didihnya nanti itu berapa? Titik didih larutan glukosa itu berapa? Ya, oke. Apa yang diketahui dari kita bahas ya, apa yang diketahui dari soal ini? Yang pertama adalah ini, 90 gram glukosa. Jadi glukosa di sini sebagai zat terlarut ya. Sedangkan 500 gram air, air ini sebagai pelarut ya. Zat terlarut tadi itu simbolnya adalah G, maka di sini diketahui G-nya adalah 90 gram. Ya, kemudian 500 gram air ini adalah P-nya. P itu adalah massa zat pelarut, ya 500 gram. Apa yang ditanyakan pada soal ini? Yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Titik didih larutan itu adalah TB, bukan delta TB ya. Kalau delta TB itu adalah kenaikan. Jadi misalkan di sini pertanyaannya hitunglah kenaikan titik didih larutan. Nah, itu berarti delta TB. Tapi karena ini bunyinya hitunglah titik didih larutan glukosa. Nah, titik didih larutan itu adalah TB, ya. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Kita menjawabnya menggunakan rumus yang pertama dulu.
ya. Delta TB sama dengan G per MR dikali 1000 per P kali KB. G-nya sudah diketahui di sini 90. MR-nya adalah ini, diketahui pada soal 180. Kemudian 1000 di sini tetap 1000. P-nya adalah 500 gram ya. Dikali KB-nya 0,52 ini dari sini. Nah, 90 dibagi 180 itu adalah 0,5 ya atau separuhnya. 1000 dibagi 500 itu 2, 0,52 tetap. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah 0,52. 0,5 kali 2, setengahnya 2 itu kan 1. 1 dikali 0,52, 0,52 ya. Apakah sudah selesai? Belum ya anak-anak, karena yang ditanyakan adalah TB. Ini masih delta TB. Lalu bagaimana cara melanjutkannya? Kita menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua tadi tertulis delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. Delta TB-nya sudah diketahui di sini, 0,52 ya kan? Nih, delta TB. Kita tulis 0,52. Kemudian TB-nya itu yang dicari ya. Kemudian TB0-nya adalah 100. Kenapa kok 100? Karena di sini pelarutnya adalah air. Ya, dan air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya. Lalu ini bagaimana? Dilanjutkan TB ya variabelnya tetap aja ditaruh di sebelah kanannya sama dengan, kemudian 0,52 di sini di sebelah kirinya sama dengan tetap min 100 ini kita pindah ke sebelah kiri, ke ruas sebelah kiri. Jadi plus 100, jadi positif ya. 0,52 ditambah 100 itu hasilnya adalah 100,52 derajat Celcius. Nah, mengalami kenaikan. Jadi yang awalnya tadi air saja itu suhunya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau ditambahkan glukosa sebanyak 90 gram ya pada air yang masanya 500 gram itu akan di atasnya 100 derajat Celcius suhunya. Nah, ini ada 100,52 derajat Celcius. Jadi begitu anak-anak, kita kiranya materi tentang kenaikan titik didih larutan. Kemudian silakan dikerjakan untuk latihan soalnya. Ada 2 soal ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalian boleh mencari dari sumber buku LKS atau buku paket atau mungkin di internet. Terima kasih. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.